Halo, hai, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya kamu udah mau ngeklik video ini. Nah, sekarang mari mau tarik kartu tarot lagi dengan niatan untuk cari tahu siapa sih kamu di matanya dia yang karakternya kamu ini sulit banget untuk dia temukan dari orang lain gitu ya. Apa ciri khasnya kamu, apa kepribadiannya kamu, itu yang spesial gitu ya. Yang itu kemudian menjadi gambaran tentang pesona dirinya kamu. Nah itu ya, karena ini sebuah keunikan sehingga dia sulit untuk menemukan apa nanti yang coba mari bacakan ini yang menjadi gambaran tentang dirinya kamu, menjadi penilaian tentang dirinya kamu dari dia. Itu ya. Nah, untuk beberapa dari teman-teman yang lagi nyaksiin video ini, barangkali dalam pembacaan nanti untuk sekarang hanya sebagian aja yang resonate ke kamu. Gitu ya. Dan jangan langsung buru-buru ngetik nanti di kolom komentar, wah Cice Mari ini berlebih-lebihan. Aku tuh ya nggak kayak gitu juga kali C gitu ya. Nah jangan langsung buru-buru berpikiran yang seperti itu. Karena apa? Mungkin memang sekarang belum menjadi gambaran tentang kamu. Tetapi kan hidup tuh masih akan bergulir. Terjadinya pendewasaan, terjadinya peningkatan kesadaran, kemudian adanya letupan evolusi jiwanya kamu, menebalnya kespiritualan kamu gitu ya. Baru nanti di masa depan sebahagiannya lagi ini akan menjadi gambaran tentang dirinya kamu gitu ya. Jadi cukup didengarkan saja dulu, hitung-hitung boleh dijadikan sebagai motivasi gitu ya. Dan memang beberapa nanti yang mari sampaikan mungkin kamu tuh tidak sadar, tapi dia sebagai seseorang yang hadir dalam hidupnya kamu, justru dia yang bisa ngeliat ternyata kamu itu seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu ya. Oke, baik. Langsung aja ya kita mulai. Siapa dirimu? Kualitas apa di dalam dirinya kamu? Ciri khas apa yang itu memperlihatkan kamu banget gitu ya. Yang dimana sulit untuk dia temukan dari orang lain. Oke, baik. Langsung kita tancap gas. Oke, ini mari akan tarik kartunya, kartu tegak semua ya. Ada kartu High Priestess di sini. Jadi karakter dirimu adalah kamu tuh orangnya cukup tenang pembawaannya gitu ya. Kamu kelihatan tuh dingin gitu ya. Kamu dingin di sini. Tapi dinginnya kamu ini bukan berarti bahwa kamu tuh orangnya tidak menarik. Justru dalam sikap tenang, dinginnya kamu itu kelihatan kamu sosok seseorang tuh yang misterius banget gitu ya. Jadi di situ dia ngerasa tertantang gitu loh. Kamu sudah seberapa lama pun menjalin hubungan dengan dia, tetapi ada beberapa hal yang cukup bikin dia kaget gitu ya. Ada aja penemuan dia tentang kamu itu yang dia enggak sangka-sangka. Nah kayak gitu, perasaannya dia udah kenal kamu, tetapi kamu tetap memberikan kejutan-kejutan baru tentang sisi-sisi dirimu yang lain. Nah kayak gitu. Jadi kamu itu seperti sesuatu yang membuat dia bertanya-tanya gitu ya.
Jadi adanya teka-teki yang terus-menerus yang seolah-olah itu kamu lakukan untuk bikin dia ini bingung tentang dirimu gitu ya. Jadi kamu tuh karakter yang sulit banget untuk dipahami, sulit untuk dimengerti. Nah kayak gitu ya. Jadi kamu tuh seolah-olah tetap punya lembaran demi lembaran, tabir demi tabir, sehingga dia itu sulit untuk ngebaca tentang isi hatinya kamu, apa yang ada di pikirannya kamu, gitu ya. Sulit kamu tuh orangnya ditebak. Nah, kayak gitu. Kamu dalam menghadapi permasalahan, dia ngelihat kamu tuh akan tetap punya jawaban, jalan keluar yang di matanya dia itu adalah sebuah tindakan yang menunjukkan kematangan dirimu. Nah, itu. Walaupun ternyata kamu tuh usianya lebih muda dari dia, pada kenyataannya dia udah banyak berjumpa dengan macam-macam karakter orang, namun kamu tuh cukup unik di matanya dia. Masih muda tapi sudah bijaksana, sudah pandai mencari jalan keluar yang terbaik gitu ya. Dan ada beberapa kamu tuh ngomongnya ringan, kamu tuh ngomongnya santai, tetapi kamu ngomong itu punya makna yang dalam. Nah di sana makanya dia bolak-balik terkaget-kaget ngelihat kamu. Nah gitu ya. Karakter yang sulit untuk ditemukan kebenaran tentang dirimu. Gitu. Kamu di matanya dia berubah-ubah terus gitu ya. Sulit untuk ditebak, sulit untuk dipastikan bahwa kamu tuh sebenarnya sosok seseorang yang seperti ini, atau seperti itu. Nah gitu ya. Jadi misterius banget kamu nih di matanya dia. Jadi selalu ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya tentang siapa kamu. Nah gitu. Dan bahkan untuk beberapa, kadang-kadang dia menangkap bahwa kamu tuh kalau soal perasaannya kamu, itu hanya kamu dan Tuhan aja yang tahu. Gitu ya. Jadi dia ini bisa bingung, apakah yang dia lakukan ke kamu ini tidak berkenan bagimu, ataukah justru kamu seneng jika dia melakukan hal ini dan hal itu ke kamu, kepada hubungan kalian. Nah, di situ. Ya. Dan kemudian dia melihat bahwa kamu tuh punya daya tarik sensual itu yang cukup tinggi, gitu. Di matanya dia, walaupun kamu berpenampilan tertutup, gitu ya, tapi dia bisa melihat adanya daya tarik seksual di dalam dirimu itu yang menggoda banget. Nah, ini maksudnya mari kayak gini. Untuk teman-teman yang menunaikan jalan agama, make hijab gitu ya. Itu kan tertutup tuh ya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki gitu kan. Bahkan itu pakai busana yang lebar, tidak menunjukkan lekukan tubuh. Tapi seberapa rapatnya kamu menutup auratnya kamu atau tubuhnya kamu, tetapi ada pancaran yang sangat luar biasa yang ada di dalam dirimu itu yang membuat dia ingin atau membuat dia itu bergejolak ya secara biologis gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa dia melihat kamu tuh
tanda kutip ya, kamu tuh yang negatif gitu, enggak. Tapi daya tariknya kamu itu loh, sebagai sosok wanita ataupun sebagai sosok pria, itu yang sulit banget untuk diabaikan. Nah, di situ ya. Jadi ada pancaran inner beauty-nya kamu yang itu menggoda lawan jenis. Nah, jangankan lawan jenis, yang sejenis aja sama kamu gitu ya. Misalnya kamu tuh cewek nih, cewek lain ya, temen-temen cewek atau ya yang punya apa tuh namanya ya, jenis kelamin yang sama dengan kamu, itu pun akan terpesona ngelihat dirinya kamu gitu ya. Kayak Mari tuh ya sering itu ngelihat ada orang gitu kan, kebetulan Mari agak kuat juga untuk sense-nya gitu, ada tuh langsung tahu dia tuh ndak yang genit, dia tuh nggak ganjen, tapi kita tuh suka aja lihat dia, seneng aja lihat dia gitu ya. Tampilannya biasa-biasa aja, tapi ada sesuatu di dalam diri itu yang bikin orang pengen nempel aja gitu. Satu, karena memang kamu tuh pandai banget bertingkah seolah-olah ada banyak hal yang bisa digali dari kamu, ada banyak hal yang menarik dari dirinya kamu gitu ya. Dan juga itu tadi, dengan pandangan sorot matanya kamu, dengan senyum tipisnya kamu, itu bisa bikin orang ketar-ketir, ingin tahu tentang siapa sih kamu. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini pesona yang jarang banget ini sebenarnya dimiliki orang gitu ya. Jadi berbeda, kamu tuh berbeda dengan keunikan yang benar-benar unik ya tentang dirinya kamu. Nah, di situ jadi dia bisa menangkap itu. Dan kemudian dia merasa bahwa kamu adalah sosok seseorang yang mementingkan banget dunia batin gitu ya. Dan dia bisa melihat bahwa kamu itu tanpa dia omongin, kamu tuh bisa tahu apa yang sedang dia pikirkan, apa yang sedang dia rasakan gitu ya. Jadi seolah-olah dia ini nggak bisa berahasia dengan kamu. Cepat atau lambat, kamu tuh pasti bakalan tahu apa yang dia lakukan di sana, kondisi apa yang sedang dia hadapi di sana gitu ya. Padahal dia ini nggak laporan nih sama kamu, tapi tiba-tiba ya acap kali kamu tuh tiba-tiba chatting dia, kamu lagi sakit ya? Atau kamu lagi apa? Itu jelas-jelas menunjukkan memang dia di sana tuh lagi dalam sebuah kondisi. Nah kayak gitu. Jadi dia kaget aja, ini orang kok tahu gitu ya. Jadi kayak intuisinya kamu itu tajam banget gitu ya. Kepekaannya kamu itu tinggi ya. Sensitifnya kamu itu besar. Nah di sana. Jadi hampir-hampir tidak ada yang bisa dia tutup-tutupi dari kamu, tidak ada yang bisa dia sembunyikan dari kamu. Kebohongan gitu ya. Kebohongannya dia itu pasti akan terungkap. Nah gitu. Walaupun kamu tanpa bersusah payah jadi detektif, tapi kamu tuh kayaknya dapat bisikan-bisikan lah gitu ya menurut dia. Dapat bisikan-bisikan atau adalah caranya kamu ya. Ada uka-ukanya kamu tuh yang pasti akan menangkap basahnya dia. Nah kayak gitu ya. Jadi dia tuh takut banget kalau misalnya dia melakukan kesalahan, karena ya namanya orang melakukan kesalahan ya, pasti ada guilty di sana gitu kan. Jadi dia takut banget kalau bisa tuh dengan kamu tuh baiknya dia tuh lurus-lurus sajalah. Nah kayak gitu ya. Daripada dia malu ya, daripada dia berkecil hati ketika kamu ngegap dia gitu ya. Oke, jadi pesona feminimnya kamu tuh kuat
walaupun kamu sekarang sedang bertumbuh fisik laki-laki ya, tapi feminim dan maskulin lagi-lagi itu harus ada di dalam dirinya kita biar energinya kita itu balance gitu ya. Jadi walaupun kamu berbadan laki-laki, tapi dia tahu ada jiwa yang lembut di dalam dirinya kamu tuh ya, yang peduli tentang bagaimana perasaan orang lain, mengerti bagaimana caranya berempati, bagaimana caranya bersimpati, bagaimana caranya berlaku dengan baik terhadap kehidupan. Nah, kayak kita ya. Oke. Satu kartu aja udah banyak ya menjadi gambaran kamu di matanya dia. Berikutnya di sini. Ya. Kamu orang yang mampu melakukan apa saja gitu ya. Mau berbuat kebaikan bisa, mau nyakitin orang bisa dengan gampang. Nah, gitu ya. Dengan cara kamu berkata-kata itu udah bisa menohok orang, udah bisa nampar orang gitu. Kamu nggak perlu ngomongnya itu dari A sampai Z, hanya beberapa kalimat aja, kamu tuh udah bisa bikin dia, ya terutama dia, itu kayak ngerasa terhujam gitu loh, ya. Kamu lembut-lembut, tapi giliran kamu tuh ngomong tentang sesuatu, itu bisa omongan kamu nyelekit banget. Nah, untuk beberapa dia yakin ya bahwa kamu tuh orang yang berkemungkinan besar sudah mematahkan hati sekian banyaknya orang yang mencoba mendapatkan posisi dalam hidupnya kamu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kamu tuh jadi kamu tuh baik ya, bisa baik, tapi dalam kebaikannya kamu bisa juga berujung kepahitan bagi orang lain. Nah gitu. Karena ini ya bisa orang akan salah paham, sangka-sangkanya orang kamu itu menaruh hati, sangka-sangkanya orang bahwa kamu itu membuka kesempatan, tapi ternyata kamu tidak punya interest apapun sehingga dengan gampangnya kamu tuh bisa bikin orang kecewa. Nah itu ya. Jadi kamu adalah malaikat sekaligus kamu adalah iblis itu sendiri. Nah, di situ ya, kamu adalah malaikat dan kamu juga adalah iblis itu sendiri. Nah, jadi dia juga melihat begini. Jangan-jangan untuk beberapa di kalian ya, itu sudah mengalami kepahitan hidup yang dia saja pun kalau mengalami itu mungkin dia akan cepat-cepat berpikiran untuk bunuh diri. Saking beratnya pengalaman hidup itu ya. Nah, dia melihat kamu mengalami pengalaman hidup yang berat dan itu juga sebagai cara untuk membuat kamu menjadi diri kamu yang sekarang. Nah, gitu ya. Sudah banyak luka yang kamu alami atau minimal ada satu luka yang kamu alami yang dimana kalau dia mengalami itu mungkin dia tuh nggak akan sanggup gitu ya. Nah di sana kamu udah menyaksikan pahitnya hidup gitu ya. Kamu udah menyaksikan sisi kelamnya hidup. Tapi kamu bisa tegar, kamu bisa kuat untuk melampaui itu. Nah, di sana. Oke? Jadi, omongan kamu itu tidak banyak, namun itu bisa berujung membuat orang lain kecewa terhadap kamu, gitu ya. Kamu bisa membahagiakan orang dengan seperti seolah-olah orang tuh terbang ke langit ketujuh, tapi kamu juga bisa dengan gampang menjatuhkan orang masuk ke neraka ketujuh. Nah, gitu ya. Nah, di sana. Oke. Kebenaran-kebenaran itu
saya rasa dia lihat kamu tuh mampu menyampaikan gitu ya. Dan itu akan memberikan tamparan kuat bagi orang lain. Nah, di situ. Baik. Nah, kemudian dia katakan bahwa kamu bisa menjerat orang. Gitu ya. Lagi-lagi dengan pesonanya kamu bisa menjerat orang. Nah, kita. Kamu bisa bikin orang itu tidak berkutik di hadapannya kamu. Jadi seolah-olah kamu tuh dengan gampangnya menggiring seseorang untuk mengikuti jalan pikirannya kamu. Jadi gampang kamu mempengaruhi orang lain. Nah, itu ya. Walaupun tidak melulu kamu menunjukkan sisi kebaikan dari dirinya kamu. Kamu berani menunjukkan sisi kelam dari dirinya kamu. Tetapi kamu bisa bikin orang punya kesan terhadap kamu itu tetap kesan yang baik-baik. Nah, kayak gitu. Dan dia bisa melihat bahwa kamu tuh berkemungkinan bisa acap kali bikin dia juga tersakiti, tetapi dia dengan bodohnya gitu ya. Tapi dia dengan bodohnya mau menetap saja untuk kamu, dengan kamu. Nah, kita mau dia tuh manutan aja sama kamu. Jadi kamu bisa bikin orang ketar-ketir, ketakutan untuk melepaskan diri dari kamu. Nah, bisa paham ya? Kamu seseorang yang bisa menggiring orang lain untuk berpikiran sama dengan kamu, berpikiran sama untuk melayani kepentingan dirinya kamu dan mengabaikan dirinya sendiri. Nah, gitu ya. Kamu bisa mainin mental orang lain bahwa kalau dia tidak manut, orang lain tidak manut sama kamu, maka orang lain itu akan mendapatkan kerugian gitu. Walaupun dengan dirimu belum tentu kamu akan memberikan sebuah tawaran yang manis untuk dia gitu ya. Tapi walaupun hal pahit yang kamu berikan kepada orang tuh bisa yang mau aja kamu perlakukan kayak gimana tuh, mau aja orang gitu ya, manut aja orang sama kamu. Nah, gitu. Dan kamu tuh pandai banget untuk, kalau kamu mau gitu ya, memutarbalikkan keadaan, memutarbalikkan fakta sesuai dengan maunya kamu. Nah, jadi kamu tuh dengan kekuatan batinnya kamu bisa dengan mudah mempengaruhi orang lain ke jalan yang baik, ke jalan yang benar, ataupun ke jalan yang salah dan meluncur ke neraka. Nah, kayak gitu ya. Dan dia ngelihat bahwa itu adalah daya tariknya kamu. Gitu. Di zaman yang sekarang seperti ini, orang ngerasa orang tuh sudah banyak tahu, tapi dengan kamu tuh bisa membawa atau merontokkan pikiran orang lain dan kemudian membenarkan apa yang menjadi jalan pikirannya kamu. Nah, di situ. Jadi orang akan selalu bisa terkunci ya, ketika orang sudah masuk dalam hidupnya kamu, maka menjadi sebuah perkara yang sulit untuk bisa membebaskan diri dari kamu. Nah, gitu. Ada aja caramu yang membuat orang tidak mampu kemana-mana gitu ya, yang mau terus-menerus nempel sama kamu. Hal-hal buruknya kamu bisa orang tidak lihat, yang orang ketahui itu ya, itu penilaian-penilaian yang positif saja tentang kamu. Walaupun kamu berani dengan terang-terangan nunjukin sisi gelapnya kamu tadi, sisi negatifnya kamu tadi. Tapi orang akan tetap menilai kamu itu baik aja, bagus aja. Nah, kayak gitu ya. Jadi kamu adalah
kayak mentalis kayak gitu ya, kayak sosok mentalis gitu, seseorang yang mempengaruhi jalan pikiran orang lain, menggiring jalan pikiran orang lain sesuai dengan maunya kamu, suka-suka hatinya kamu, hendaknya kamu. Nah gitu ya. Nah lagi-lagi, jadi kamu nih kayaknya ya, kamu banyak nih energi airnya ya, kalau mari tangkep energi air. Tapi energi airnya di sini juga bisa kamu sinkronkan dengan energi udaranya kamu. Jadi perasaannya kamu dengan pikirannya kamu ini bisa dengan mudahnya tuh kamu bikin berselaras, kamu bikin serasi. Nah, lagi-lagi ya, ini sebenarnya kartu yang tidak jauh-jauh, itu gambaran tentang dirinya ke kamu, bahwa kamu adalah sosok yang misterius di situ, bahwa kadang-kadang ini ya ada dalam diamnya kamu gitu ya, itu bisa bikin orang ngerasa penasaran, apa sih, kenapa sih gitu ya. Jadi dengan gampangnya kamu bisa bikin orang tuh penasaran gitu. Nah, lagi-lagi di sini karakter kamu yang tenang gitu, padahal dia tahu di sekitarnya kamu itu banyak hal-hal yang mengancam dirimu gitu. Tapi kamu bisa dengan mudah untuk melampauinya, dengan mudah berusaha untuk melewatinya. Nah gitu. Lagi-lagi di sini detektifnya kamu tuh ya, detektif secara dunia batin itu kenceng banget katanya gitu. Dan kamu tuh kayaknya apa-apa seperti yang autopilot aja tanpa kamu pikirkan, tapi itu sudah menjadi sebuah kebenaran gitu ya. Ada beberapa hal yang kamu tuh ngomong tuh spontan tapi nggak salah gitu ya, benar gitu. Jadi ini gaya-gayanya kamu nih ya di matanya dia. Gaya-gaya kamu ini kayak gaya-gaya cenayang gitu loh. Kayak gaya-gaya tarot reader gitu. Orang belum ngomong tapi udah tahu aja. Ya gaya-gaya dukun kayak gitu gaya-gayanya kamu. Jadi kekuatan batinnya kamu tuh sangat amat luar biasa di situ. Dan kadang-kadang ya dia itu bisa kayak bergidik gitu lihat kamu. Tahu bergidik? Dia tuh kayak yang bisa merinding tuh lihat kamu, karena dia ngerasa apa ya di dalam dirinya kamu ini gitu ya, ada sesuatu yang beda banget dari kamu gitu. Mari juga kalau nangkap energi-energi yang seperti ini, sebenarnya dari tadi juga agak-agak merinding disco juga ini sedikit nih. Karena ini karakter yang kuat ya, High Priestess dengan kartu The Moon ini gitu ya. Jadi mari sarankan kalau misalnya kamu sedang pengangguran untuk saat ini ya, coba olah-olah batin aja, mana tahu nanti ada panggilan jiwanya kamu untuk jadi penyembuh holistik kayak gitu. Karena ini kuat banget karakter airnya kamu ya, intuisi yang sangat amat tinggi, dengan mudahnya mengakses dunia astral gitu ya. Kamu tuh bisa dengan mudah ngebaca mimpi gitu ya. Kamu bisa dengan mudah menangkap vibrasi orang lain. Nah itu ya, jadi kalau kamu lagi nggak ada kerjaan, cobalah olah-olah batin lah kamu ya. Oke, baik. Kemudian karakter keunikannya kamu itu tadi, bahwa kamu tuh sosok yang sangat amat sulit untuk dibaca gitu ya. Nah, namun di sini agak buruknya kamu ya, tapi itu justru menjadi pelengkap siapa dirinya kamu. Boleh kamu tuh juga sebenarnya lumayan mudah terpengaruhi oleh orang lain. Nah gitu ya. Terpengaruhi di sini dalam artian kalau orang lain itu sedih, kamu bisa kayak yang habis energi kayak gitu ya. Kalau orang lain itu kondisinya kayak gimana, kamu juga bisa ikut-ikutan seperti itu. Orang sedih, kamu ikut sedih. Orang sakit, kamu bisa ikut sakit. Jadi kamu tuh kayak spon gitu ya. Dia nilai kamu tuh orangnya kayak spon gitu. Nah, di sana ya. Jadi empat gitu, kalau bahasa spiritualnya tuh empat. Empat ini orang yang dengan mudah tuh menarik energi orang lain, kemudian menjadi dirinya dia. Nah gitu, menguasai dirinya dia.
Nah itu ya, jadi mau menguasain orang lain ataupun orang lain yang menguasain kamu, itu bisa dengan mudah untuk ranah yang lebih halus gitu ya. Nah kemudian dia melihat bahwa kamu butuh sosok seseorang, bukan gini, kamu tuh bisa mancing dia menjadi sosok seseorang untuk menjadi pahlawan bagi hidupnya kamu. Padahal belum tentu nih memang kamu butuh seseorang untuk menjadi pendampingnya kamu. Tapi orang bisa kayak ngerasa ingin aja deket sama kamu. Gitu ya. Kayaknya orang tuh nggak tegaan. Ngelihat kamu tuh kayak gimana tuh orang nggak tegaan. Terutama dia ya. Jadi dia tuh kayak ngelihat bahwa aku nih harus kuat, aku nih harus bisa kuat untuk jadi pendampingnya kamu. Nah gitu, jadi kamu tuh bisa dengan mudah bikin orang sayang sama kamu, baik sama kamu, peduli sama kamu. Nah gitu. Padahal belum tentu kamu memang butuh sesuatu dari orang lain, belum tentu. Tapi orang aja yang datang punya keinginan untuk membantu kamu, untuk menjadi bagian dari hidupnya kamu, gitu, ya. Nah, di sana. Oke. Baik. Kemudian, nah itu tadi, kamu orangnya mau belajar hal-hal baru, gitu ya. Kalau untuk hal intelektual, Mari rasa ya menurut dia kamu tuh lumayan tinggi, gitu. Ada beberapa hal yang itu tidak bisa nyambung dengan orang lain, tetapi dengan kamu justru kamu mengerti hal itu dengan cukup dalam. Nah di sana ya. Jadi kamu mungkin tidak banyak tahu, tetapi minimal satu hal kamu ketahui, tapi kamu ketahui itu dalam banget gitu loh. Kayak hatam banget kamu memahami itu gitu ya, atau mau mencoba untuk memahami itu. Nah, kamu tuh orangnya stabil gitu ya. Beberapa di antara kalian dia melihat bukannya kamu tidak butuh materi gitu ya, tapi kamu tuh bisa bersyukur ya dengan materi atau dengan apapun yang kamu miliki. Walaupun tidak banyak, tapi dia bisa melihat kamu ngerasa cukup. Nah gitu. Dia ngelihat kamu tuh ngerasa cukup. Jadi di sini seolah-olah di matanya dia kamu tuh tidak terikat dengan dunia. Tidak terlalu terikat dengan materi. Nah gitu. Dan dia merasa bahwa kok kayaknya kamu ini misalnya lagi butuh sesuatu, itu bisa dengan cepat itu kamu dapat. Kayak seolah-olah tuh banyak anugerah untuk kamu. Nah gitu. Jadi kamu tuh kayak yang dimudahkan kalau untuk soal kebutuhan. Bukan keinginan ya, tapi kebutuhan di sini. Dan dia melihat bahwa sesungguhnya kamu daripada meminta, karakter kamu tuh lebih seneng memberi. Dan dia merasa bahwa kamu tuh sebenarnya tuh nggak pelit-pelit gitu ya. Untuk ngasih tuh nggak pelit-pelit. Dan walaupun kecil, hal kecil, tapi dia tahu kamu tuh mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk orang lain. Bukan hanya untuk dia, tapi untuk orang lain. Nah di sana, dengan kondisi dirimu, kamu masih mau memikirkan orang lain, masih mau memberi untuk orang lain. Nah di situ ya, makanya tidak heran bahwa kebutuhan hidupnya kamu tuh pun bisa dengan mudah kamu dapatkan. Mana di sini kalian memang tipe orang di matanya dia ya,
yang memang mau berusaha gitu ya. Yang orangnya tuh mau bersabar dalam upaya. Nah gitu. Jadi nggak gampang gegeran, nggak gampang kalut, nggak gampang resah gitu ya. Sekiranya pun kamu resah, kamu tahu jalan keluarnya tuh seperti apa. Jadi kamu tuh orang yang sebenarnya tidak butuh nasihat, tapi justru kamu adalah orang yang lebih pantas untuk memberikan nasihat kepada orang lain, gitu ya. High Priestess dengan Ace of Pentacles ini. Nah gitu ya. Jadi hidup kamu tuh stabil, dengan kamu tuh orang bisa merasa aman, gitu ya. Karena lebih cenderungnya kelihatan kalau kamu tuh orangnya tuh jujur, orangnya itu menjaga integritas dirinya kamu. Nah gitu ya. Jadi selalu ingin memberikan yang terbaik. Oke, baik. Hadir di situ kartu Emperor. Ini kartu Emperor ini pun kartu kuat-kuat ini ya. Tunggu, mari tarik lagi. Wow. Udah 4 ini Mayor Arcana. Baik. 4 dari 8 kartu Mayor Arcana di situ ya. Baik. Kemudian karakter unik apa di dalam dirimu tuh yang tidak dia temukan atau yang sulit dia temukan dari orang lain? Bahwa ya kamu punya karakter tersendiri. Seolah-olah kamu tuh terlahir sebagai seseorang yang punya sikap gitu ya. Kamu tuh terlahir sebagai sosok yang pemimpin gitu. Bukan sebagai leader, tetapi sebagai pemimpin justru. Walaupun kamu saat sekarang ini berada di tubuh fisik wanita, tapi energi maskulin pada dirimu itu pun kelihatan dengan jelas. Jadi energi maskulin dan energi feminim itu masih kelihatan jelas di sini gitu ya. Walaupun memang ini kalau mari tangkap sebenarnya energi feminim kamu yang kuat ya. Namun energi feminimmu itu kamu pandai menempatkannya di mana, dan kemudian ketika kamu tampil di hadapan dunia, di hadapan orang banyak, kamu berani bersikap tegas di situ. Makanya tadi ini ya, pas ini di atasnya kartu Three of Swords ada di situ ya, bahwa kamu tuh akan berani bersikap gitu. Jadi kamu tuh kalau salah ya kamu akan berani untuk mancung orang. Yang itu ujar-ujarnya aja ya. Kamu berani untuk mancung orang, kamu berani untuk memotong biar sesuatu yang buruk itu selesai, terputus di sana. Nah gitu ya. Jadi kamu tuh kalau di hadapan dunia itu sosok seseorang yang sulit untuk diganggu gugat prinsipnya kamu. Nah gitu. Kamu orang berkarakter banget, kamu orang berkarisma banget. Jadi sulit orang untuk menolak kamu. Dan bahkan ini orang takut ngelawan kamu itu, berseberangan dengan kamu itu. Orang takut. Nah, gitu ya. Karena kamu tegas tadi, dalam bersikap tuh tegas. Kamu bukan seseorang yang mengikuti arus main kehidupan orang lain, tetapi justru kamu tuh menggiring orang lain untuk mengikuti gaya hidupnya kamu, mengikuti perintahnya kamu. Nah di sana ya, jadi di matanya dia kamu tuh bukan orang yang sosok sepele-sepele gitu ya, sosok orang yang mudah aja lah mau dia papain gitu. Enggak. Kamu pandai banget, berani bersikap. Ini benar, ini salah. Begini kamu boleh memperlakukan aku. Begitu kamu tidak boleh memperlakukan aku. Kamu berani dengan gamblang. Kamu berani dengan tegas untuk
menyampaikan itu ke orang lain. Nah, di sana ya. Jadi dia melihat bahwa berkemungkinan kamu menjadi sosok seseorang, ya. Maksudnya gini, kamu tuh bukan hanya lahir kemudian mati, tapi ada kemungkinan di matanya dia kamu itu ninggalin sebuah warisan, gitu ya. Ini warisannya bukan hanya bercerita tentang warisan seperti yang kita ketahui ya, emas berlian, berlembar-lembar itu akta tanah gitu ya. Enggak. Tapi warisan yang itu mempengaruhi jalan hidup orang lain. Ada buah pemikirannya kamu, ada gambaran sikapnya kamu, itu yang menjadi panutan orang lain. Nah gitu ya. Jadi kalau saya rasa sebenarnya dalam hubungan kalian, karakter kuatnya kamu justru lebih banyak mempengaruhi jalan relationship kalian ini. Nah gitu. Kamu sosok seseorang yang tidak mudah untuk ditentang, tetapi hidup tuh akan lebih mudah jika orang mengiyakan sajalah apa maunya kamu. Karena pada kenyataannya aturan-aturannya kamu yang mungkin itu keras bagi orang lain, tetapi membawa dampak, membawa efek yang justru baik gitu ya, yang justru baik di sana. Jadi kalaupun orang mau menentang kamu, itu ibaratnya sedang hadap-hadapan dengan sosok besar gitu ya, yang dimana kita tuh harus punya energi dan keberanian yang besar pula. Nah kayak gitu ya. Jadi kamu berkarisma sekali, kamu berkarakter sekali, kamu bukan follower tapi kamu adalah pemimpin gitu ya. Bukan hanya leader, tapi kamu tuh pemimpin, jiwa bosnya kamu itu besar gitu ya. Ini ada dua kartu yang menunjukkan karakter bos, karakter orang besarnya kamu itu ada gitu ya. Dengan gaya-gaya tegas, namun di situ mempesona. Itu ya, pesona kamu kuat. Lagi-lagi ini pesona kamu nih kuat banget. Ketika dengan orang lain di hadapan dunia, kamu bisa nunjukin energi maskulinnya kamu, energi apinya kamu, itu lebih kelihatan besar gitu ya. Jadi kamu tuh menyala di keramaian. Jadi orang tuh bisa langsung ketika ngelihat ramai, orang tuh bisa dengan mudah nyari kamu tuh. Nah itu dia, karena kamu kelihatan tuh ya, auranya kamu tuh besar gitu loh. Jadi nggak mungkin kamu tuh dengan mudahnya lepas dari pandangan orang lain. Nah di sana ya. Jadi daya tariknya kamu karena aura, karakternya kamu, karena karismanya kamu itu besar. Nah di sana. Jadi orang tuh tidak berani macam-macam ke kamu. Namun di sini kamu tuh tidak menyalahgunakan kemampuan atau apa yang kamu miliki dalam dirinya kamu itu untuk berbuat wenang ya, sewenang-wenang terhadap orang lain ya. Menurut dia tidak. Justru kamu adalah karakter orang yang bisa juga hangat gitu ya. Jadi pandai kamu tuh menempatkan diri. Kalau giliran berinteraksi dengan orang lain, kamu di situ hangat banget gitu ya. Tetapi jika hanya ada kamu dengan sekelompok kecilnya orang, baru kamu tuh bisa berubah menjadi karakter agak dingin gitu ya, agak misterius itu tadi. Tapi di keramaian gitu ya, di keramaian orang, di beberapa momen-momen tertentu, kamu tuh ngeluarin sisi hangatnya kamu, sisi mencoloknya kamu gitu ya. Sehingga orang tuh mudah aja ngerasa nyaman sama kamu, mudah aja ngerasa terpesona sama kamu. Nah kayak gitu ya. Jadi kamu tuh dia lihat itu orang yang lembut sekaligus kuat di situ,
sosok seseorang yang bijaksana banget, high priestess dan hermit ini sebenarnya ini tanda kutip ya, ini karakter-karakter guru ini. Kalau untuk dunia spiritual itu karakter-karakter guru, dan jangan-jangan memang beberapa kalian ini profesinya sebagai profesi guru gitu ya, atau orang-orang yang duduk itu di posisi-posisi penting gitu ya, sehingga kamu tuh bisa dengan mudah memberikan pengaruhnya kamu terhadap lingkungan. Nah gitu ya. Jadi dia melihat bahwa kamu tuh cantik, kamu tuh gagah, kamu tuh cakep. Bodinya kamu itu menantang gitu ya. Walaupun di situ kamu tidak jual body, tapi ngelihat bahwa ya luar biasa aja gitu loh ya. Jadi dari sisi fisik itu kamu tuh udah di atas rata-rata bagi dia. Ini untuk hal-hal yang ringan-ringannya. Hal-hal fisiknya kamu aja tuh udah di atas rata-rata. Dan jangan-jangan dari banyaknya mantannya dia gitu ya, kamu face-nya kamu itu yang beda sendiri gitu loh ya. Yang lebih cantik sendiri, yang lebih gagah, yang badannya tegap, yang badannya itu lebih montok kayak gitu ya. Jadi bagaimana mungkin lawan jenis itu bisa ngelewatin kamu, bisa tidak tergoda dan terpesona ke kamu. Nah di sana udahlah hangat gitu ya. Hangat maksudnya di situ hangatnya nggak sombong gitu ya, friendly di situ, friendly. Tetapi walaupun kamu friendly, kamu tuh bisa menjaga marwahnya kamu gitu loh. Kamu bisa bergaul dengan banyak orang, tetapi bukan berarti kamu tuh bisa diperlakukan orang dengan sepele kayak gitu ya. Walau yang nggak bisa gitu. Jadi orang tuh mau nggak mau harus pandai bersikap ke kamu. Nah gitu. Hanya beberapa orang saja yang punya kekuatan batin yang sama dengan kamu, yang berani tuh canda-canda sama kamu gitu ya, yang berani ngeledekin kamu. Hanya beberapa orang saja menurut dia. Nah gitu. Padahal kamu tuh ya bersahabat itu tadi gitu ya. Cuman perlakuan orang ke kamu tuh tetap akan beda. Dan bahkan dia sendiri pun ya, dari perjalanan hidup dia bercinta dengan seseorang ya, dengan mantan-mantannya dia, memperlakukan kamu itu ada caranya gitu, ada aturannya di situ katanya ya. Jadi tidak bisa seenak-enak udelnya aja gitu ya. Kalaupun kamu tuh pernah berada di posisi yang sedikit merendahkan dirimu, tapi cepat atau lambat kamu akan kembali menjadi karakter kamu yang sesungguhnya. Jadi kalau cerita mau menindas kamu untuk beberapa lama, ya mungkin kamu mengizinkan orang menindas kamu. Tapi habis dari situ kamu dengan mudah membalikkan keadaan gitu ya. Kamu dengan mudah membalikkan situasi. Nah di situ ya. Jadi kalau dia melihat bahwa kamu tuh tidak akan bisa itu jomblo berlama-lama, karena tetap pasti akan ada aja orang yang berusaha untuk menarik perhatiannya kamu gitu ya. Jadi kamu tuh orang yang populer. Ada juga di sini mari tangkap, akhirnya dia tuh kayak ngerasa bangga ya, bisa menjadi orang spesial dalam hidupnya kamu gitu kan. Karena kamu tuh di matanya dia bukan orang yang sembarangan. Nah gitu ya. Kamu orang yang punya kualitas dan kamu paham tentang value dirinya kamu, tentang nilai dirinya kamu. Nah, walaupun usia kamu muda, tapi dia melihat nanti di masa depan kamu tuh ada berkemungkinan besar ya menjadi seseorang yang sukses gitu ya, menjadi seseorang yang jadi panutan orang lain gitu ya.
Jadi mudanya kamu kalau dibandingkan dengan teman-teman sejawatnya kamu, rasa-rasanya dalam kemudaannya kamu itu sudah menunjukkan kematangan, kedewasaan yang cukup mencengangkan. Nah, kayak gitu ya. Dan dia nih kalau mari lihat mungkin tuh agak suka ya bertukar pikiran tentang kamu. Walaupun dia tidak mengakui apa yang kamu katakan ke dia itu sebuah hal yang menjadi kebenaran, jalan keluar yang paling tepat. Tapi dia diam-diam di baliknya kamu tuh mengiyakan dan ini ya merasa wow banget gitu akan nasihatnya kamu tuh ke dia gitu. Jadi mau diajak untuk berpikiran dewasa itu cocok banget sama kamu, jadi dia ngerasa kayak enak gitu ya, dia kayak ngerasa ketemu sama seseorang yang selalu akan punya jalan keluar bagi dia gitu ya. Kalau ngajak kamu deep talk itu juga enak, nyambung gitu ya, wawasan kamu itu cukup luas, terutama tentang mengenali diri gitu ya. Kamu orang yang tahu tentang dirinya kamu atau haus hal-hal yang dalam, hal-hal yang tinggi gitu ya. Dan kamu tuh sosok yang lincah, sosok yang menyenangkan gitu ya. Sosok seseorang tuh yang apa ya, rame aja, dengan kamu tuh rame aja gitu ya. Kamu tuh bisa dengan mudah mencairkan suasana atau juga bisa dengan mudah bikin suasana itu jadi kayak kuburan. Nah, lagi-lagi kamu seseorang dengan kayak seolah-olah kamu tuh punya daya magic yang kuat untuk menjadikan kondisi dan keadaan itu sesuai dengan maunya kamu. Nah, mungkin yang Mari sampaikan itu dalam-dalam banget ya, karena itu yang memang tertangkap oleh Mari kita. Tapi itu tadi yang ringan-ringannya, kamu ganteng, cantik, cakep, kamu seksi, kamu mempesona, kamu lucu, energik ya. Energik kamu tuh, kamu juga ada rasa antusias yang lumayan besar ngelihat hidup. Hidupnya kamu itu banyak pahitnya, tetapi itu juga justru membuat kamu tuh jadi kuat di matanya dia gitu ya. Namun walaupun kamu kuat di matanya dia, namun kamu tuh berhasil membuat dia itu pengen aja nyayang kamu. Pengen aja memperlakukan kamu dengan baik. Nah, di sana ya. Oke, baik. Mungkin itu aja lah dulu ya. Terlalu dalam barangkali di sini ya. Kok Cici Mari ini ndak ada happy-happynya ngomong kayak gitu ya. Nah, untuk beberapa kalian di atas ranjang ya, itu mantep ya. Bikin ranjang bergoyang ya. Bikin tilamnya basah gitu. Oke, baik. Pembacaan ini Mari tujukan untuk kamu ataupun untuk dia dengan inisial dan zodiak berikut gitu ya. Ini nunjukin inisialnya kamu atau inisialnya dia, zodiaknya kamu atau zodiaknya dia justru gitu ya. Nah, dari sini aja ada Pisces, ada Cancer di situ. Kemudian hadir di sini energi dari Aquarius, energi dari Gemini, energi dari Taurus, Virgo, Capricorn. Ini ada energi dari Aries, ini kenceng nih ya Ariesnya ya. Jadi ini mempesona, keras kepala bisa di situ ya. Tapi keras kepala tuh kamu justru di situ menjadi nilai tambahnya kamu. Energi Virgo di situ ya. Oke, baik. Ini inisialnya, inisial Y ya, Yanto gitu ya. Inisial F ini Fanta ya. Inisial M Mariana Lo. Inisial E Eli gitu ya. Inisial U S V gini ya, V gini ya. Tadi F pun ada, V pun ada, inisial I, kemudian di situ J,
K, H, C ya, C coklat gitu ya. Kemudian ini ada inisial B, itu inisial ya, inisialnya kamu atau inisialnya dia. Baik, kemudian di situ hadir di sini zodiak Cancer, Pisces, lagi-lagi di situ Pisces. Kemudian ini energi dari Gemini, lagi-lagi Cancer. Kemudian di situ ada energi dari Capricorn, energi dari Libra di sana tambahannya, ya. Kemudian energi dari Leo di sini, lagi-lagi energi Gemini, dan terakhir di sini energi dari Sagittarius. Oke, baik ya. Itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan untuk sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.